Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Syamsuddin Toaha MSc selaku pembimbing utama. Yang terhormat Profesor Dr. Kasbawati SSI MSI selaku pembimbing pertama. Yang terhormat Profesor Dr. Budi Nurwahyu MS selaku penguji, dan yang terhormat Tranda Nur Erawati MSI selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Fia Indrayani dengan NIM H0111911015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Model Matematika Perilaku Fanatisme pada Penggemar K-pop menggunakan model Sayre. Sebelum masuk pada bab hasil penelitian, mari kita mengulang kembali pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Korean Wave, yang merupakan fenomena demam Korea yang tersebar luas melalui Korean pop culture di hampir seluruh negara termasuk Indonesia, yang masuk melalui media massa seperti internet dan televisi. Fenomena berkembangnya Korean Wave ini menimbulkan fenomena fanatisme terhadap penggemar Korean Wave yang secara tidak langsung juga membentuk sebuah gaya hidup penggemar itu sendiri. Fanatisme penggemar K-pop terhadap artis idolanya mendorong penggemar untuk melakukan sesuatu secara berlebihan, sehingga memunculkan kecenderungan melakukan agresi verbal. Penggemar K-pop juga menggunakan budaya K-pop sebagai perilaku untuk meniru idola mereka secara berlebihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengembangkan model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop menggunakan model Sayre. Yang kedua, menganalisis kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik pada model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop menggunakan model Sayre. Yang ketiga, menganalisis bilangan reproduksi dasar model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop menggunakan model Sayre. Dan yang keempat, melakukan simulasi model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop menggunakan model Sayre dengan aplikasi Maple. Batasan-batasan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu populasi yang diamati merupakan populasi yang tertutup. Yang kedua, individu rentan yang telah melakukan interaksi dengan penggemar K-pop yang aktif melalui media sosial. Yang ketiga, individu rentan yang telah berinteraksi dengan penggemar K-pop yang aktif dapat menjadi penggemar K-pop yang pasif sebelum menjadi penggemar K-pop yang aktif yang mampu menyebarkan K-pop ke individu rentan. Yang keempat, individu yang telah berhenti menjadi penggemar adalah individu yang telah berhenti mendengarkan dan menonton musik video K-pop serta tidak lagi menyebarkan konten K-pop selama setahun atau lebih. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu mengembangkan model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop. Yang kedua, menganalisis titik kesetimbangan dan kestabilan dari model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop. Yang ketiga, menganalisis bilangan reproduksi dasar dari model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop. Dan yang keempat, menganalisis simulasi model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari disiplin ilmu matematika serta sebagai referensi penelitian selanjutnya bagi peneliti pada model matematika epidemi, khususnya pada kasus kecanduan. Masuk pada bab hasil penelitian. Dalam penelitian ini diterapkan beberapa asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin angkatan 2019 hingga 2021. Yang kedua, individu rentan adalah individu yang menggunakan media sosial. Yang ketiga, jumlah populasi yang menggunakan media sosial sama dengan jumlah populasi yang berhenti menggunakan media sosial. Yang keempat, individu rentan yang telah melakukan interaksi dengan penggemar aktif dapat menjadi penggemar pasif. Yang kelima, penggemar pasif dapat langsung menjadi individu yang berhenti menjadi penggemar. Yang keenam, penggemar pasif dapat berubah menjadi penggemar aktif. Dan yang ketujuh, individu yang telah berhenti menjadi penggemar dapat kembali menjadi individu yang rentan.
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diperoleh diagram perpindahan individu antar subpopulasi, di mana subpopulasi S adalah subpopulasi yang berisi individu rentan, subpopulasi E adalah subpopulasi yang berisi individu yang telah menjadi penggemar pasif, subpopulasi I adalah subpopulasi yang berisi individu yang telah menjadi penggemar aktif, dan subpopulasi R adalah subpopulasi yang berisi individu yang telah berhenti menjadi penggemar. Adapun beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu mu. Mu adalah tingkat perpindahan antar individu yang menggunakan media sosial serta individu yang telah berhenti menggunakan media sosial. Yang kedua beta. Beta adalah tingkat perpindahan individu rentan berubah menjadi penggemar pasif, dan alfa adalah tingkat perpindahan individu yang telah menjadi penggemar pasif berubah menjadi penggemar aktif. Yang keempat, theta, yaitu tingkat perpindahan individu yang telah menjadi penggemar pasif yang berhenti menjadi penggemar, dan C adalah tingkat perpindahan individu yang telah menjadi penggemar pasif berubah menjadi individu yang berhenti menjadi penggemar. Dan yang terakhir, Psi adalah tingkat perpindahan individu yang telah berhenti menjadi penggemar tapi kembali menjadi individu rentan. Berdasarkan diagram perpindahan antar subpopulasi tersebut, diperoleh suatu persamaan ds per dt, de per dt, di per dt, dan dr per dt seperti ini. Untuk menyederhanakan persamaan ini, dilakukan proses non-dimensionalisasi dengan memisalkan S kecil sama dengan S besar per N, E kecil sama dengan E besar per N, I kecil sama dengan I besar per N, dan R kecil sama dengan R besar per N, sehingga diperoleh ds per dt, E per dt, di per dt, dan dr per dt yang baru seperti ini. Analisis titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan dapat diperoleh dengan mengaplikasikan persamaan sebelumnya dengan kondisi ds per dt, de per dt, di per dt, dr per dt sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan baru seperti ini, yang dapat ditulis ulang dalam bentuk persamaan S, E, I, dan R seperti ini. Titik kesetimbangan bebas penyakit. Titik kesetimbangan bebas penyakit adalah kondisi di mana tidak terdapat individu yang menjadi penggemar dalam populasi yang diamati, sehingga E dan I sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai E dan I pada persamaan R dan S, diperoleh nilai R sama dengan 0 dan S sama dengan 1, sehingga titik kesetimbangan bebas penyakit untuk S bintang sama dengan 1, E bintang sama dengan 0, I bintang sama dengan 0, dan R bintang sama dengan 0. Titik kesetimbangan endemik adalah kondisi di mana sudah terdapat individu yang menjadi penggemar dalam populasi, sehingga untuk E dan I lebih besar dari 0. Dengan mensubstitusikan persamaan I ke persamaan R, diperoleh persamaan R yang baru, dan mensubstitusikan persamaan I dan persamaan R yang baru ke persamaan S, diperoleh persamaan S yang baru, dan mensubstitusikan persamaan S yang baru dan persamaan I ke persamaan E, diperoleh persamaan E yang baru, sehingga diperoleh titik kesetimbangan endemiknya S bintang, E bintang, I bintang, dan R bintang sama dengan seperti ini. Bilangan reproduksi dasar. Nilai bilangan reproduksi dasar adalah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran dalam populasi yang diamati, sehingga yang digunakan hanya subpopulasi yang berpotensi untuk menyebarkan. Dalam hal ini, subpopulasi yang berpotensi untuk menyebarkan adalah subpopulasi E dan subpopulasi I, dan penentuan bilangan reproduksi dasar dilakukan dengan menghitung nilai eigen terbesar dengan metode matriks generasi selanjutnya, sehingga misalkan terdapat vektor F dengan F1, F2 seperti ini, dan vektor V dengan V1, V2 seperti ini, dan terdapat matriks Jacobian T dari vektor F dengan matriks T seperti ini, dan matriks Jacobian U dari vektor V dengan matriks seperti ini, dan
diperoleh U inverse sama dengan seperti ini, sehingga diperoleh matriks generasi selanjutnya yang dimisalkan dengan K, di mana K sama dengan T dikali U, dan matriks K sama dengan seperti ini, dan menghasilkan nilai eigen sama dengan 0 dan sama dengan beta alfa per alfa mu ditambah alfa c ditambah mu kuadrat ditambah theta mu ditambah mu c ditambah theta c. Maka R0 diperoleh dari nilai eigen terbesar dari matriks generasi selanjutnya, maka nilai R0 adalah seperti ini. Kestabilan titik kesetimbangan. Kestabilan titik kesetimbangan diperoleh dengan mengevaluasi nilai eigen terbesar pada matriks Jacobian pada titik kesetimbangan. Sehingga dimisalkan terdapat matriks F dengan F1, F2, F3, F4 seperti ini yang disubstitusikan ke dalam matriks Jacobian dfx sama dengan dofx per do seir, maka akan diperoleh kestabilan dari titik kesetimbangan. Kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dengan mensubstitusikan nilai titik kesetimbangan bebas penyakit pada matriks Jacobian, maka akan diperoleh matriks Jacobian seperti ini yang dimisalkan dengan A11 hingga A44. Berdasarkan matriks Jacobian tersebut diperoleh persamaan karakteristik seperti ini dengan lambda 1 sama dengan min psi kurang mu dan lambda 2 sama dengan min mu. Jelas bahwa lambda 1 dan lambda 2 bernilai negatif, sehingga kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit ditentukan oleh nilai eigen yang diperoleh dari persamaan ini. Penentuan nilai eigen pada persamaan tersebut dilakukan menggunakan kriteria root, sehingga diperoleh tabel kriteria root seperti ini dengan nilai A1 sama dengan seperti ini, sehingga dapat dilihat bahwa A1 lebih besar dari 0, maka K1 juga lebih besar dari 0 apabila A2 lebih besar dari 0. Dengan kondisi seperti ini dapat dilihat bahwa kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dipengaruhi oleh besarnya R0. Apabila R0 lebih kecil dari 1, maka titik kesetimbangan bebas penyakit akan stabil asimptotik lokal, dan begitupun sebaliknya, jika R0 lebih besar dari 1, maka titik kesetimbangan bebas penyakit akan tidak stabil asimptotik lokal. Kestabilan titik kesetimbangan endemik dengan mensubstitusikan titik kesetimbangan endemik pada matriks Jacobian ini, sehingga diperoleh matriks Jacobian seperti ini yang dimisalkan dengan B11 hingga B44. Berdasarkan matriks Jacobian tersebut diperoleh persamaan karakteristik seperti ini dengan A3, A4, A5, A6 sama dengan seperti ini. Penentuan nilai eigen pada persamaan tersebut dilakukan menggunakan kriteria root, sehingga diperoleh tabel kriteria root seperti ini. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa A3 lebih besar dari 0, maka B1 lebih besar dari 0 apabila A3 A4 lebih besar dari A5 dengan A5 lebih besar dari 0. Karena B1 lebih besar dari 0, maka C1 lebih besar dari 0 apabila B1 A5 lebih besar dari B2 A3 dengan B1 A5 lebih besar dari 0 serta A6 lebih besar dari 0. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka titik kesetimbangan endemik akan bersifat stabil asimptotik lokal. Simulasi model matematika. Simulasi dilakukan dengan menentukan nilai parameter yang diperoleh dari data primer dari hasil analisis data kuesioner menggunakan ukuran epidemiologi, sehingga diperoleh nilai awal dan nilai parameter yang akan digunakan seperti ini. Dinamika penyebaran penyakit untuk R0 lebih kecil dari 1. Dengan mensubstitusikan nilai parameter yang diperoleh ke persamaan R0, diperoleh nilai R0 sama dengan seperti ini, dengan
titik kesetimbangan bebas penyakit S bintang sama dengan 1, E bintang sama dengan 0, dan I bintang sama dengan 0, dan R bintang sama dengan 0. Dan berdasarkan persamaan karakteristik yang diperoleh, nilai eigen sama dengan seperti ini. Dan berdasarkan nilai eigen yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit bersifat stabil asimptotik lokal. Dengan mengambil nilai awal S sama dengan 0,15, E sama dengan 0,3, I sama dengan 0,25, dan R sama dengan 0,3, dilakukan simulasi numerik menggunakan aplikasi Maple sehingga diperoleh untuk subpopulasi S mengalami kenaikan dari nilai awal hingga stabil pada S sama dengan 1. Untuk subpopulasi E mengalami penurunan dari nilai awal hingga stabil pada E sama dengan 0. Untuk subpopulasi I mengalami kenaikan dari nilai awal pada 30 bulan pertama, lalu mengalami penurunan hingga stabil pada I sama dengan 0. Dan untuk subpopulasi R mengalami penurunan dari nilai awal hingga stabil pada R sama dengan 0. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua subpopulasi konvergen ke titik kesetimbangan bebas penyakitnya jika R0 lebih kecil dari 1. Dinamika penyebaran penyakit untuk R0 lebih besar dari 1. Dengan mensubstitusikan nilai parameter yang diperoleh pada persamaan R0, diperoleh R0 lebih besar dari 1 dengan nilai titik kesetimbangan endemik S bintang, E bintang, I bintang, dan R bintang sama dengan seperti ini. Dan nilai eigen yang diperoleh dari persamaan karakteristik dengan lambda 2 dan lambda 3 bernilai real negatif, dan lambda 2 dan lambda 4 bernilai kompleks dengan bagian real negatif, maka titik kesetimbangan endemik bersifat stabil asimptotik lokal. Dengan nilai awal S sama dengan 0,15, E sama dengan 0,3, I sama dengan 0,25, dan R sama dengan 0,3, dilakukan simulasi numerik menggunakan aplikasi Maple, sehingga diperoleh untuk subpopulasi S akan mengalami kenaikan dari nilai awal pada 20 bulan pertama, lalu mengalami penurunan hingga stabil pada S sama dengan 0,08289, dan untuk subpopulasi E akan mengalami penurunan dari nilai awal hingga stabil pada E sama dengan 0,1698. Dan untuk subpopulasi I akan mengalami kenaikan dari nilai awal hingga stabil pada 0,66421, dan untuk subpopulasi R mengalami penurunan dari nilai awal hingga stabil pada R sama dengan 0,13560. Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap populasi konvergen ke titik kesetimbangan endemiknya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, model matematika perilaku fanatisme pada penggemar K-pop yang telah dikonstruksi menggunakan model Shire yang dibagi menjadi 4 subpopulasi, yaitu subpopulasi S yang berisi individu yang memiliki media sosial sehingga rentan menjadi penggemar K-pop, subpopulasi E yang berisi individu yang menjadi penggemar pasif, subpopulasi I yang berisi individu yang telah menjadi penggemar aktif, dan subpopulasi R yang berisi individu yang telah berhenti menjadi penggemar. Kedua yaitu analisis kestabilan yang dilakukan menggunakan kriteria Root menunjukkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit stabil asimptotik lokal apabila memenuhi syarat R0 lebih kecil 1, dan untuk titik kesetimbangan endemik stabil asimptotik lokal apabila memenuhi syarat A3, B1, C1, A6 lebih besar dari 0. Yang ketiga, bilangan reproduksi dasar dipengaruhi oleh parameter alfa, beta, mu, theta, dan psi. Bilangan
reproduksi dasar R0 lebih besar dari 1 menunjukkan di mana penggemar K-pop akan terus mewabah dalam populasi pada setiap kompartemen yang diamati yang akan konvergen ke titik kesetimbangan endemiknya. Namun apabila laju penyebaran pada parameter beta diperkecil dan laju penyebaran pada parameter alfa diperkecil, maka diperoleh hasil bilangan reproduksi dasar R0 lebih kecil dari 1 yang menunjukkan bahwa penggemar K-pop akan berkurang sehingga setiap kompartemen akan konvergen pada titik kesetimbangan bebas penyakit. Yang keempat, simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil analisa kestabilan titik kesetimbangan yang stabil asimptotik lokal dan semua subpopulasi konvergen ke titik kesetimbangannya. Saran-saran dalam penelitian ini yang pertama itu penelitian ini hanya menggunakan model epidemi Shire, jadi penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan model epidemi yang lain. Yang kedua, penelitian ini menggunakan asumsi populasi yang tertutup, berarti tidak adanya perpindahan masuk atau keluar dalam populasi, sehingga penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan asumsi lainnya dengan menggunakan asumsi populasi yang terbuka. Yang ketiga, penelitian ini menentukan parameter menggunakan ukuran epidemiologi dengan jenis teknik pengambilan sampel yaitu sampling acak sederhana, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan menentukan nilai parameter menggunakan metode yang berbeda dengan jenis pengambilan sampel yang berbeda. Daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di sini. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.